Hai semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah lisan. Sebelum belajar sejarah lisan, tentunya kalian harus mengetahui tentang keadaan lingkungan sosial di daerah kalian. Keadaan lingkungan sosial yang ada di sekitarmu, bagaimana kalian harus bersosialisasi dan memahami kondisi budaya dan sosial di daerahmu. Kalian bisa memahaminya dengan mempelajari tentang sejarah lisan, berupa legenda, mitos, dan dongeng yang ada di wilayah kamu. Budaya tradisi lisan sudah diturunkan dari masa lalu oleh nenek moyang kalian. Cerita rakyat yang kalian sudah tuliskan pada aktivitas merupakan cerita yang sudah turun-temurun dilestarikan. Kalian kelak juga akan menuturkan cerita-cerita tersebut kepada anak cucu kalian. Cerita rakyat pada mulanya tidak dibuat untuk anak-anak, namun pada abad ke-19, cerita rakyat dibuat untuk digunakan sebagai bahan pendidikan bagi anak-anak, seperti cerita si Pitung dari Jakarta yang untuk kehidupan tolong-menolong, dan Berani, cerita rakyat yang turun-temurun sudah disesuaikan untuk pembaca dan pendengar. Cerita rakyat dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu mitos-mitos, legenda, dan dongeng. Jejak-jejak masa lalu sebagai sumber sejarah digolongkan dalam 3 jenis, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda artefak. Sumber tertulis diantaranya prasasti, silsilah keluarga, dokumen tertulis, surat kabar, buku, piagam, babat, dan dokumen biografi, maupun jurnal dan surat laporan, kemudian rapat, dan sebagainya. Sumber benda dalam sejarah yaitu pertama, monumen berupa piramida, masjid, candi, dan juga patung. Kedua yaitu ornamen berupa relief, gambar-gambar, dan grafis, diantaranya peta perencanaan kota, sketsa topografis, sidik jari, tabel, dan statistik lainnya, serta fotografis yaitu rekaman suara. Sementara sumber lisan dapat dibedakan menjadi jenis. Yang pertama, kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah oral histori pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, direkam dan ditranskrip ke dalam satu kertas. Sumber lisan yang kedua berupa tradisi lisan berasal dari internasional, misalnya mitos, legenda, dan dongeng, serta cerita rakyat. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan, perlu menangkap kenyataan di belakang cerita yang didukung oleh dokumen seperti arsip atau buku. Mitos adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita, dan serta sementara dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng kebanyakan penuh dengan khayalan. Melalui cerita rakyat, nenek moyang kalian menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari anak-anak mereka atau cucu mereka. Seperti contoh, ketika sudah malam, anak-anak tidak diperbolehkan bermain di luar rumah karena akan diculik oleh hantu. Penjelasan ilmiahnya adalah ketika malam hari dan suasana gelap, maka anak-anak akan kesulitan untuk melihat keadaan sekitarnya, sehingga anak-anak yang bermain dikhawatirkan akan mengalami kecelakaan atau kehilangan arah untuk pulang. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri diantaranya: penyebarannya pelestarian yang dilakukan dengan tradisional lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang, misalnya dari B ke C, bersifat tradisional dan disebarkan antar generasi. Yang cukup lama, cerita rakyat itu ada dengan versi-versi yang berbeda dari setiap daerah sehingga menjadi berbeda-beda alur. Cerita rakyat memiliki banyak nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi seperti keimanan, jujur, adil, dan bekerja keras, serta rendah hati. Setelah kalian memahami materi tentang sejarah lisan, silakan kalian kerjakan secara individu aktivitas 9 untuk lebih mendalami tentang materi cerita rakyat yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kumpulkan ke guru
untuk dijadikan satu kumpulan sejahtera rakyat dari hasil tugas tersebut. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.